Selamat siang teman-teman dan saudara-saudara saya yang kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Safri, biasa dipanggil Ariel atau Esra juga apa-apa. Sekarang saya berumur 18 tahun. Saya mau sharing dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Tak percaya langsung ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan yang sampai sekarang. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Seringkali kalau kita ditanyain sama leader kita, atau kalau kita kan di JG itu kan leadernya kan coachnya itu kan Daryl, ditanya Daryl gimana kabarnya dan lain sebagainya, kita bilang baik-baik saja. Rohaninya gimana? Baik-baik saja. Tapi kita pernah nggak merasakan bahwa kita bilang bahwa kita baik-baik saja, tetapi merasa ada yang salah dalam kehidupan kita, ada yang salah. Misalnya kita lagi sehari-hari lagi sekolah, misalnya ditanyai gimana kabarmu dan lain sebagainya, kamu bilang baik-baik saja, tapi dalam hati itu rasa ada yang nggak beres. Itu berarti menandakan bahwa kamu tidak baik-baik saja. Di sini juga dikatakan, di sini ayat yang pertama ini, kata-kata yang pertama ini mau menegur kita bahwa orang yang berkata bahwa ia baik-baik saja adalah orang yang tidak baik-baik saja. Justru orang yang bilang, oh aku lo dekat sama Tuhan, aku lo kenal sama Tuhan, aku lo hidup turut sama Tuhan, justru dialah yang nggak berkenan di matanya Tuhan. Justru dialah yang tidak mengikut Tuhan. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu benar-benar dekat sama Tuhan, kamu bakal merasa gak layak sebenarnya. Karena memang kita seharusnya gak layak di dekatnya Tuhan itu. Kalau kamu merasa bahwa kamu orang benar, kamu orang paling sombong di dunia. Kenapa? Kita sebagai orang Kristen, sekristennya kita, serohani-rohaninya kita nggak mungkin menjadi orang yang benar. Paling enggak kita dikenan sama Tuhan, atau perilaku kita menyenangkan Tuhan, itu sudah paling pol. Itu pun sudah lebih. Selanjutnya, di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Di sini kita diingatkan juga bahwa kalau kita benar-benar mau berada di dalam terangnya Tuhan, kalau kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, mau hidup dekat sama Tuhan, kita nggak boleh membenci saudara kita. Saudara kita itu siapa? Apakah cuma teman? Apakah saudara kandung? Enggak, cuma itu aja. Saudara itu bisa aja orang-orang dari agama lain. Contoh tetangga seberang, muslimin atau apapun itulah. Atau di JG-nya kita, di JG ku itu ada yang agamanya Buddha. Harus menghormati. Nggak boleh membenci. Mungkin apa ya? Mungkin mereka nggak sama pemahamannya dengan kita. Mungkin mereka nggak sama. Tapi bukan berarti kita harus membenci mereka. Tetapi justru karena pemahamannya mereka beda, kita harus mengasihi mereka. Karena di satu sisi semua agama pasti berkata bahwa agama yang selain agamanya dia itu salah. Contoh Alkitab. Alkitab berkata bahwa kitab-kitab semuanya yang lain selain Alkitab itu salah. Sebaliknya lagi Al-Quran. Selain Al-Quran tidak ada Alkitab yang benar. Terus kitabnya orang Buddha, kitabnya orang Hindu, semua berkata bahwa agamanya masing-masing itu yang paling benar. Tapi di satu sisi kalau kita tambah membenci, itu sama aja kita menghinakan bahwa kitabnya mereka itu yang memang benar. Padahal di Tuhan Yesus sendiri juga mengajari loh, kalau misalnya kita itu harus mengasihi sesama kita. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sorry, aku yang tadi bahas tentang Alkitab itu lupakan aja. Salah ngomong. Nah, jadi intinya kita harus tetap mengasihi mereka walaupun mereka cara berpikirnya berbeda, yang mereka imani berbeda, kita harus tetap menghormati. Karena ya mereka sesama itu bukan hanya yang seagama dengan kita, sesama itu sesama manusia. Dia manusia apa enggak? Kalau dia manusia, kasihi. Binatang aja kamu bisa kasih, kenapa manusia kamu nggak bisa ngasihi? Lanjut. Tetapi yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Di sini Tuhan juga dengan keras mengatakan bahwa kalau kamu membenci saudaramu, kamu membenci orang-orang yang berbeda dengan kamu,
kamu berada dalam kegelapan. Kegelapan itu maksudnya bukan ruang yang gelap, bukan. Kegelapan itu kamu dia berada di ujung tanduk. Sekali jatuh dikit aja, sekali toel dikit aja kamu sudah masuk neraka. Kamu sudah menjadi miliknya setan. Sekali toel dikit aja, kesalahan dikit aja kamu sudah menjadi miliknya setan. Kenapa? Karena kamu tidak menuruti hukum kasih. Hukum kasih yang pertama apa? Kan kasihilah Tuhanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Dua hukum ini, Tuhan Yesus berkata bahwa dua hukum inilah yang mewakili 10 perintah Allah. Dan kita tahu sendiri kalau 10 perintah Allah itu wajib kita taati. Nah, dia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, jadi intinya yang mau saya sharing itu gini. Kita yang pertama, jangan sampai kita merasa bahwa diri kita sudah paling benar. Diri kita sudah dekat sama Tuhan. Jangan sampai merasa, aku kalau harus memilih, aku lebih milih bahwa aku bakalan bilang aku nggak dekat sama Tuhan. Kenapa? Kalau begitu aku bilang aku nggak dekat sama Tuhan, secara nggak langsung itu mengatakan bahwa aku akan terus mencari Tuhan, aku akan terus mencari perkenannya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengasihi satu sama lain. Kita harus mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Walaupun agamanya beda, aku paham. Dan memang di Alkitab dikatakan bahwa satu-satunya jalan kehidupan hanyalah Tuhan Yesus. Dan itu yang menuju ke surga, tapi kita harus menghormati mereka, kita harus mengasihi mereka, karena kalau kita membenci, ya Tuhan juga nggak suka. Sekian dari saya, terima kasih.